Halo pemirsa OBTV, masih dalam program Di Balik Layar, bersama berbagi inspirasi. Episode kali ini kita akan mengulas seputar Profesor Adi Susilo. Beliau merupakan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Brawijaya, periode 2017 hingga 2021. Seperti apa kisah perjalanan beliau? Tetap di program Di Balik Layar, bersama berbagi inspirasi. Selamat datang di rumah saya. Pria kelahiran Malang 27 Desember 1963 ini merupakan guru besar bidang ilmu geofisika, kebencanaan dan eksplorasi sumber daya alam Universitas Brawijaya. Saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Laboratorium Geofisika serta Ketua Pusat Studi Kebumian dan Kebencanaan Universitas Brawijaya. Saat ini kesibukan saya di samping mengajar adalah sebagai Ketua Laboratorium Geofisika dan Ketua Pusat Studi Kebumian dan Kebencanaan Universitas Brawijaya. Kegiatan-kegiatan ini adalah sangat profesional sekali, jadi bukan struktural lagi, jadi banyak profesional, banyak berkaitan dengan masyarakat, dengan keahlian-keahlian yang kami geluti selama ini. Kebetulan profesor saya adalah dalam bidang geofisika, kebencanaan dan eksplorasi sumber daya alam, sehingga kesibukan tersebut justru mensupport keahlian-keahlian yang selama ini perlu saya geluti. Jadi awal saya terjun ke dunia pendidikan itu dulu ketika kuliah S1 biasa-biasa saja, tetapi ketika itu sebetulnya peluang untuk ke perminyakan sangat besar sekali. Namun dalam perjalanannya saya sebetulnya itu merasakan, wah saya kok pengen sekolah lagi, saya masih pengen sekolah lagi. Kelihatannya saat S1 masih belum cukup. Satu-satunya cara kalau saya ingin sekolah lagi berarti saya harus ke dunia pendidikan jadi dosen. Maka setelah lulus dari S1, yaitu walaupun saya sebetulnya asal dari Malang, dari SMA Kepanjen Malang di sini. Setelah itu mendapatkan tanpa tes ke Jogja karena di sini belum ada jurusan tersebut, jurusan fisika untuk geofisika. Dari sana ke geofisika dan ketika lulus maka diminta balik ke Malang untuk mengajar di Universitas Brawijaya ini. Sehingga itulah awal mula saya menjadi pengajar. Jadi merasa belum cukup lulus S1 sehingga saya ingin sekolah lagi gitu. Tantangan demi tantangan yang dilalui beliau dalam meniti pendidikan tidak mematahkan semangat Adi Susilo untuk terus belajar hingga mencapai gelar guru besar. Banyak tantangan-tantangan yang harus saya hadapi. Tantangan tersebut adalah kalau seorang terjun ke dunia pendidikan, khususnya dosen, mestinya harus studi, itu harus diutamakan. Studi S1 jelas background pertama dulu, S2 dan S3 harus dikerjakan. Dari situ banyak sekali, jadi tidak serta-merta mendapatkan beasiswa itu langsung, jadi banyak sekali gagalnya itu banyak. Waktu S1, lulus S1 dan akan S2 dulu tahun 93 sudah saat itu sudah nilainya terbaik, tetapi karena bahasa Inggrisnya kurang maka belum bisa berangkat. Itu tahun pertama sudah gagal di situ. Akhirnya saya mendapatkan kesempatan untuk sekolah S2 di Yogyakarta lagi dengan beasiswa dari pemerintah.
Dari situ juga begitu. Ketika S2 harus sudah mulai berpikir juga S3. Tetapi karena di sini saat itu adalah saya pendiri geofisika, pengajar di geofisika itu belum banyak. Jadi saya harus sendirian dulu mendidik mahasiswa, dan selanjutnya harus S2. Setelah S2, pulang dari S2, maka berkenalan dengan profesor dari Australia, sehingga ada peluang untuk S3 ke Australia. Namun sebelumnya itu, sebelum ke sana itu ada juga peluang S3 ke Jepang, ke Jerman, karena dosen saya saat S1 dulu itu adalah orang Jerman yang sangat akrab sekali dan memberikan peluang mencarikan dosen di Jerman yang sanggup untuk membimbing. Namun ternyata sudah ada surat, tetapi memang bukan jodohnya ke Jerman, tetapi jodohnya adalah ke Australia. Dilulus S2 itu 97. Begitu lulus, ada orang profesor dari Australia datang, dan saya sebagai pemandunya akhirnya diberilah sebuah rekomendasi untuk apply beasiswa outside, dan langsung 97 juga itu apply beasiswa outside. 98 alhamdulillah lolos dari sekitar ribuan orang, mungkin 7.000 atau berapa, hanya tinggal 360 orang yang lolos itu. Dan kursus bahasa Inggris selanjutnya 98 kursus bahasa Inggris, dan 99 berangkat ke Australia itu. Kegiatan favorit saya ketika berada di rumah adalah duduk di ruang tamu pagi. Namun sebelumnya adalah pagi itu setelah sholat subuh di masjid, jalan kaki dulu, itu yang rutin dan favorit saya jalankan, yaitu kalau tidak hujan dan udara enak, jalan sekitar 1 kilo atau 2 kilo. Setelah itu pulang, duduk di ruang tamu, minum kopi minum kopi, jahe dan serai dengan istri, karena sebetulnya tinggal bertiga dengan anak yang laki, sambil makan gorengan dan ngobrol itu sampai sekitar menjelang jam 6. Ngobrol-ngobrol, kalau tidak berpuasa, itu yang rutin dan senang kami lakukan, saya dan istri. Adi Susilo berbagi cerita mengenai perjalanan karir hingga impian terbesarnya yang belum terwujud. Di perjalanan karir saya, dulu mulai dari dosen S1, zaman itu adalah S1 91, terus harus menempuh S2. Setelah itu S2 selesai, udah istri saya harus mengatakan kalau ingin jadi dosen yang betul ya harus sekolahnya dilanjutkan, jadi tidak perlu mencari keuangan dulu untuk waktu S2 itu, sehingga harus fokus untuk S3. Jadi S2 saat itu istri sudah mulai ada kegiatan kue itu. Dari situ akhirnya alhamdulillah 98 itu diterima outside untuk berangkat ke Australia, dan 99 di sana 2,5 bulan, istri dan keluarga, anak 1 dan kedua itu alhamdulillah bisa nyusul istri di sana pertama, sehingga ketika keluarga sudah kumpul ya tenang, sudah belajar dan juga aktivitas yang lainnya, walaupun tantangan masih ada dalam studi tersebut, kadang stuck, kadang macet, kadang ya biasalah studi itu. Jadi ternyata
studi itu bukan, kalau S3 itu bukan semata-mata mata pelajaran dan mata kuliah, namun lebih pada non teknis itu banyak berpengaruhnya. Jadi itu alhamdulillah keluarga sangat mendukung sekali aktivitas saya waktu studi, baik mendukung ikut membantu dalam riset maupun mendukung kegiatan-kegiatan saya di kampus, istri di rumah, dan aktivitasnya juga cukup banyak. Tahun 2003 akhirnya, ya 2003 mulai ngajar lagi, menjadilah setelah pulang jadikan ketua lab laboratorium geofisika. Ternyata habis itu dengan golongan yang masih saat itu akhirnya 3C masih ya 3C lah. Setelah itu diminta jadi ketua jurusan tahun 2006 yang pertama. 2006 sampai 2010. 2014 selesai ketua jurusan, diamanah lagi balik menjadi ketua lab laboratorium geofisika saat itu, dan juga tahun 2006 itu juga sudah mulai mendirikan pusat penelitian, pusat penelitian kebumian dan mitigasi bencana. Itu mulai berdiri sejak adanya kasus lumpur Sidoarjo itu awal-awal. Terus itu karena apa? Karena ya sedikit sekali mungkin narasumber, dan kebetulan 3 minggu sebelum terjadi luapan lumpur itu kami dan satu grup mahasiswa itu diundang ke sana, ke Sidoarjo, untuk ikut drilling, untuk ikut menganalisis, untuk ikut itu, sehingga ya itu kita akhirnya diketahui wartawan. Kalau kita bicara impian terbesar, saat ini guru besar juga sudah, alhamdulillah sudah kami raih tahun 2019 yang lalu, justru pada saat menjadi dekan. Jadi dekan juga sudah pernah menjadi ketua jurusan. Jadi impian terbesar saya adalah bagaimana saya itu bisa menjadi lebih berguna lagi kepada masyarakat. Jadi alhamdulillah dengan bidang saya seperti itu, seringkali kita berangkat ke masyarakat untuk sosialisasi, untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat, baik itu diajak mahasiswa untuk tenaganya maupun kita datang ke masyarakat. Misalkan Pak di sini sumber air nggak ada. Di sela-sela kesibukannya, Adi Susilo masih menyempatkan diri untuk menghabiskan waktu bersama keluarga. Tempat favorit saya ketika di rumah itulah pertama di ruang depan, ruang tamu, itu dengan berkumpul dengan keluarga pagi maupun sore, pagi khususnya. Terus yang kedua itu di ruang tengah itu sambil ngobrol, biasanya habis sore-sore dari masjid itu duduk dulu di situ ngobrol dengan RC, dengan anak itu turun, anak yang itu turun, atau yang di depan di luar itu ada kursi 2 dengan adanya anggrek saya itu penikmat anggrek, menikmati, tetapi istri yang senang menanam, jadi itu salah satu, jadi saya senang bunga-bunga begitu, melihat bunga-bunga itu. Ini istri juga senang menanam tanaman itu, menikmati itu. Jadi itu tempat-tempat favorit, di samping tempat yang ya tempat meja makan itu, dan di meja makan itulah biasanya sambil makan itu kami terus mendiskusikan problem masalah kuliahnya bagaimana, atau di rumah ada peristiwa apa atau ada kendala apa begitu. Jadi itu ada paling tidak ada 4 tempat favorit ini. Ketika sedang libur itu, jadi sebetulnya pertama rutin, tetapi yaitu jalan pagi setelah subuh itu. Terus setelah subuh itu yang rutin. Kalau libur itu biasanya kita keluar bersama. Jadi keluar bersama dengan kendaraan, kalau bisa ya banyak mungkin ngajak cucu, ngajak anak ke satu tempat atau olahraga
bareng-bareng ke Rampal, ke Batu atau ke tempat yang lainnya. Itu kadang dulu itu ke kafe sawah di Pujon bareng-bareng. Itu kegiatan yang rutin. Jadi hari Minggu, hari Ahad itu biasa mencoba kita lakukan kegiatan bersama. Atau kalau enggak, kalau di rumah ya sudah kita baca-baca, ngobrol-ngobrol begitu. Kegiatan wajib yaitu sore itu makan bersama. Kita usahakan makan bersama, sehingga makanya saya harus pulang itu sebelum maghrib. Secepat-cepat kita makan, pas maghrib itu langsung pas adzan maghrib berusaha untuk berangkat ke. Tetapi pagi itu adalah wajib bagi saya untuk membantu keluarga, atau malam itu ringkes-ringkes yang ada sudah dicuci, piring-piring itu ternyata dengan gemericiknya air di tempat mencuci piring itu juga sebetulnya menyegarkan pikiran saya. Kericik sambil bau sabun itu ternyata juga menyegarkan pikiran. Sang istri menceritakan bagaimana sosok Adi Susilo ketika sedang di rumah. Saya kira seperti yang tadi dibilang ya, kadang bantu, kemudian kalau kita kumpul-kumpul ya banyak berguranya gitu ya. Jadi humoris lah. Jadi ya sering membantu saya, ataupun kalau anak cucu berkumpul gitu ya kita berusaha untuk gayeng lah, bergurau, kemudian juga banyak goda lah, maksud saya banyak goda dengan anak-anak, juga dengan cucu, termasuk saya juga. Saya kiranya itu saja sih, termasuk termasuk seorang yang dikangeni lah sama cucunya, juga anak-anak juga. Bapak itu suka makanan tradisional ya, seperti sayur-sayur segar, seperti bayam, tapi yang jelas harus ada sambal. Kemudian juga bakso. Dan kalau makanan-makanan kecil biasanya ya gorengan atau seperti popcorn, yang jelas yang gurih-gurih lah. Adi Susilo menceritakan pengalaman berkesannya di dunia akademik serta memberikan tips agar sukses dalam meraih cita-cita. Ketika mengalami sesuatu yang sudah jenuh dan dari rutinitas, dan juga pada saat seperti itu sudah mentok segala sesuatu, saya biasanya itu kalau di rumah ambil wudhu, coba sholat, bahkan terus zikir. Kalau di rumah ya malam itu di depan pintu depan, kadang di luar pintu itu udah di situ sholat dan zikir. Lampu saya matikan semuanya, tiba-tiba tasbih atau apa zikir itu jatuh sendiri. Artinya itu wah ini sudah mulai turun itu kejenuhan. Atau kalau dulu waktu sekolah itu begitu dengan tugas-tugas sangat jenuh, atau mungkin saya katakan berat, dan itu biasanya udah ambil kendaraan lari mulai pagi itu ke masjid. Di sana juga sepuasnya sholat, terus ternyata satu hari saya terus bisa tidur, bisa itu. Begitu sudah enteng. Jadi itu yang mudah-mudahan itu saya tidak pernah jenuh, tetapi itulah kegiatan kita sedang ketika jenuh. Jadi tidak berusaha untuk lari ke tempat mencari hiburan atau ke tempat yang lain, tetapi kalau ingin pergi ke suatu tempat itu berusaha dengan keluarga, jadi tidak sendiri, supaya justru nanti membahayakan kalau sendiri dengan pada keadaan jenuh itu bisa pikiran bisa nanti macam-macam nantinya. Jadi justru ketika sedang jenuh dengan apa itu
berusaha di rumah, dan itu tadi begitu kena air itu sudah mulai dingin sebetulnya. Jadi itu nantinya begitu sudah mulai doa zikir itu tiba-tiba tertidur. Tiba-tiba misalnya kalau seandainya sedang pegang tasbih, tiba-tiba tasbih kok peletak gitu. Oh, sudah jatuh. Artinya itu sudah mulai enak itu pikiran sudah itu. Selama terjun di dunia pendidikan, pengalaman yang sangat berkesan itu adalah adanya ketidakberhasilan di dalam mencapai tujuan. Ketika di situ apakah saya jatuh atau saya harus bangkit lagi, itu sangat berkesan sekali. Begitu berkesannya apa? Ternyata untuk berhasil itu harus mengalami kegagalan, itu berkesan. Yang kedua pengalaman yang sangat berkesan adalah ketika mendapati mahasiswa itu sukses. Jadi sangat bahagia dan sangat berkesan sekali ketika mahasiswa yang saya bimbing atau mahasiswa yang pernah mengambil mata kuliah itu mengatakan, Pak, saya sudah di sini sekarang. Pak, ini sedang kuliah, tiba-tiba saya ditawari yang dulu saya tes, karena hanya 2 orang yang dites dan satunya yang harus masuk, saya tidak masuk, sehingga saya harus ditunda, dan ternyata sekarang ditawari di perusahaan perminyakan misalkan gitu. Yang paling berjasa untuk capaian saat ini, yang jelas pertama itu adalah mulai awal kecil itu adalah orang tua dan keluarga. Jadi orang tua itu mulai SD, SMP sampai SMA perguruan tinggi itu kan orang tua, doa khususnya doa ibu. Ketika sudah lulus dan mulai bekerja, ya keluarga, istri sangat mendorong sekali, anak-anak sangat support sekali. Berikut adalah kutipan yang selalu diingat dan dipakai oleh Adi Susilo untuk dijadikan motivasi hidup. Dalam meraih cita-cita itu harus fokus. Yang utama adalah fokus, jangan sampai ke berpikiran yang lain. Fokuslah apa yang ingin dicapai itu. Kalau kita fokus itu, gagal terhadap itu sudah biasa. Saya dulu gagal mungkin sampai 4 atau 5 kali itu gagal, tidak bisa lanjut sekolah itu biasa. Tapi tetap fokus, doa, usaha keras, kerja keras, dan insya Allah nanti suatu saat kita nggak tahu akan memang di situ atau akan ditempatkan di yang lain. Tetapi kita tetap fokus, jangan sampai pecah, jangan sampai di tengah perjalanan sudah nyerah. Saya dulu sampai mempunyai sebuah pikiran begini, saya gagal, saya harus berusaha keras. Saya gagal tidak akan dihukum. Bahkan saya kalau gagal tidak akan dibunuh. Saya dulu pernah menancapkan pikiran itu di saya, itu ada kata-kata seperti itu. Sehingga harus kerja keras. Paling banter saya gagal. Kalau saya nggak pernah mencoba, saya tidak akan pernah berhasil. Ya, motivasi hidup saya itu adalah sebetulnya sudah tertera dalam ajaran agama saya, yaitu sebaik-baik manusia adalah manusia yang banyak manfaatnya bagi manusia yang lainnya. Itu jadi itu suatu saat saya mendapati itu, ini kok baik sekali. Saya mendapati itu ketika tahun 99 2000 itu kita di Australia, saya kok membaca hadis itu, khairun nas anfa'uhum linnas, itu ini kok baik sekali. Saya mencoba untuk mendapati, untuk mengamalkan itu, dan mudah-mudahan aja bisa istiqomah menjadi orang yang terus bisa bermanfaat. Demikianlah program Di Balik Layar episode kali ini. Semoga dapat memberikan inspirasi untuk Anda pemirsa UBI TV. Di Balik Layar, bersama berbagi inspirasi.